Halo, kembali lagi dengan gua Dimas yang ada logo hantu. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu Git ya. Dan seperti biasa, saya akan memberikan juga caranya ekspor Figma to HTML. Oke, gimana caranya? Ini caranya. Oke, sebelum saya mulai penjelasannya, alangkah lebih baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe. Dan jangan lupa tinggalkan komentar kalian di kolom komentar di bawah, oke? Lanjut langsung ke pembahasan tentang Git. Oke, apa sih itu Git? Nah, di sini saya akan membuka penjelasan tentang Git. Nah, pengenalan Git. Git adalah version control sistem yang digunakan para developer untuk mengembangkan software secara bersama-sama. Fungsi utama Git yaitu mengatur versi dari source code program dengan memberikan tanda baris dan kode mana yang ditambah atau diganti. Perintah dasar Git, git config digunakan untuk mengatur konfigurasi tertentu sesuai keinginan pengguna, seperti email, algoritma, untuk div, username, format file, dan lain-lain. Contoh, kita git config ini seperti kita masukkan nama, tahu email, pokok untuk apa ya, kayak berikan identitas gitu loh pada filenya. Lanjut, Git. Nah, ini perintah ini digunakan untuk membuat repositori baru. Repositori merupakan istilah yang digunakan untuk direktori proyek yang menggunakan Git. Contoh perintahnya, git init project 01, git init dot. Lanjut, ada git add. Perintah git add bisa digunakan untuk menambahkan file ke repositori. 3 kondisi file dalam Git. Yang pertama ada modified, ada stage, ada commit. Contoh cara penggunanya adalah git add index.html dan git add Selanjutnya ada perintah dasar Git lagi, git status. Perintah git status menampilkan daftar file yang berubah bersama dengan file yang ingin ditambahkan atau di-commit. Contoh cara penggunaannya adalah git status. Dan selanjutnya ada git commit. Perintah git commit digunakan untuk melakukan commit pada perubahan ke head. Contoh penggunaannya adalah git commit garis tengah m terus commit pertama. Git log berfungsi untuk melihat riwayat atau histori perubahan pada repositori. Contoh cara penggunaannya adalah git log, git spasi log, ada git spasi log terus garis 2 online. Ini buat kayak kita ngelihat history apa aja yang udah diubah gitu. Lanjutnya ada git checkout berfungsi untuk menambahkan kondisi file di repositori sesuai dengan commit ID atau nama branch. Contohnya seperti ini. Git reset membatalkan commit dan menghapus perubahan yang belum terkirim ke staging area atau index. Contoh penggunanya ini. Selanjutnya ada git remote, komen untuk menyimpan repositori yang biasanya disimpan di server lain. Contoh penggunaannya git spasi remote spasi add spasi origin spasi https://github.com. Selanjutnya ada perintah dasar untuk ada git clone, perintah dasar untuk membuat salinan dari repositori ke repositori lokal. Seperti namanya git clone itu untuk membuat salinan dari repositori remote. Contoh penggunanya seperti ini. Oke, lanjut ada git push, perintah yang digunakan untuk mentransfer perubahan file ke repositori remote setelah melakukan perubahan. Nah, git push ini seperti kita untuk ngepost apa yang udah kita kerjakan terus kita transfer ke server gitu. Selanjutnya ada git pull, berfungsi untuk menarik atau mengambil source code dari repositori remote ke repositori lokal. Nah, itu kebalikan dari git push tadi ya. Kalau yang tadi untuk ngepost, kalau ini untuk ngepull. Selanjutnya ada git branch, berfungsi untuk membuat cabang di repositori agar tidak bentrok. Selanjutnya ini cara penggunaannya. Nah, terus ada beberapa perintah, ada untuk pindah branch, ada git branch checkout nama branch. Untuk menggabungkan branch ada git checkout master dan git merge spasi nama garis bawah branch. Oke, mungkin untuk git saya cuma bisa menjelaskan sampai situ saja.
Oke, selanjutnya kita lanjut ke export Figma to HTML. Oke, gimana caranya? Ini caranya. Baiklah, di sini kita lanjut membahas tentang export Figma to HTML. Nah, ini dia. Jadi di sini kita mulai dari navigasi bar ya. Nah, pertama kita bikin judulnya itu adalah index. Judul itu yang kita buat di atas ini. Nah, selanjutnya kita bikin link rel sama dengan style sheet, harf sama dengan style. Ini bebas. Ini karena ini nama dari CSS ku adalah style.css nih. Selanjutnya ada nav ID sama dengan main nav. Ini tuh untuk memberi identitas untuk codingan di bawahnya. Untuk codingan ya yang codingan dari atas sampai bawah ini itu termasuk dalam main nav. Selanjutnya dikasih div class sama dengan kontainer. Ya itu sama ya ke bawah ini. Cuma ini saya gunakan hanya untuk bentar dulu ya. Biasanya itu navigasi bar itu cuma kontainer ini biasanya cuma saya gunakan untuk menentukan besar dari besar padding atau besar setiap halamannya. Selanjutnya ada ul class nav wrapper. Selanjutnya ada li class nav brand, sama aja kayak memberikan identitas namun menggunakan tag yang berbeda. Nah, di sini ada div class brand first name. Ini karena ada tulisan putih di sini itu dia memberikan tulisan di sininya. Ini tentang diriku. Ini tentang, terus ada last name-nya diriku. Kenapa warnanya bisa putih dan kuning? Di sini dia. Nih. Di sini di brand first name itu kita beri color color putih. Nggak putih juga sih, alis blue. Terus di last name-nya kita beri kuning. Dia besar tulisannya juga sedikit berbeda di situ dia. Tuh. Selanjutnya di sini ada li ahref form, about, service, portfolio, resume, blog, contract. Ini saya kasih kontak. Nah, ini tuh cuma buat buat ininya aja agar bisa ditekan. Ini sebenarnya kalau misalnya kita beri halaman lain di dalam sini, ini bisa jadi halaman baru dia. Nah, selanjutnya ada halaman pertama, div ID contact first page. Nah, kita berikan identitas kepada halaman pertama, yaitu content first page. Sebenarnya bebas sih, kalian mau tulis halaman pertama, mau tulis apapun itu boleh, asalkan nanti di sininya tuh ikut ini. Kan sini kan first page ya, sini juga bakal ikut harus first page. Nih, kalau kalian gunakan di sini halaman pertama, di sini terus juga halaman pertama gitu. Selanjutnya di sini ada div class container ya, sama yang seperti di atas. Nah, di sini ada div class intro text. Nah, ini div class intro text kita berikan max width 600 pixel. Nih, tulisannya ini nanti dapat space maksimal itu cuma 600 pixel. Nah, selanjutnya ada div class intro image. Div class intro image itu saya berikan untuk gambar. Mana ya? Nih, max width. Kita berikan ukurannya di sini. Buat intro image itu saya berikan ukurannya saja di CSS-nya. Nah, di sini kan ada kayak intro text greeting. Nah, itu gunanya buat ini.
berikan desain-desain pada ini semua nih. Ini H1, nanti dia ada sendiri kan H1. Terus di sini P. Sini ada juga P. Nih P. Ada H1, di sini juga ada H1. Gitu. Oke. Nah, ini intro text button ini gunanya buat ini, hubungi saya. Coba kita ubah ya. Tadi kan hubungi saya. Nah, ini bakal berubah jadi kontak saya tulisannya. Kenapa bisa seperti itu? Karena di sini kita pakainya nih. Gini. Oh ya, kenapa itu bisa bergerak-gerak gitu, Bang? Fotonya, Bang. Kalau ininya nyentuh ke gambar. Nah, itu tuh makanya di sini. Nih intro IMG image over. Kita beri di sini transform scale 1:2, terus transition al 2 second as in out. Jadi dia tuh akan transisi 2 detik selama dia membesar ataupun mengecil. Selanjutnya di sini ada ini ada halaman kedua atau second page. Sama seperti di sini. Pastinya kita memberi namanya dengan halaman kedua. Cuman ini tuh sebenarnya tidak mengaruhi apa-apa. Ini cuman sebagai kita bertandakan saja, menandai codingan CSS-nya itu menandai codingan CSS itu di sini tuh halaman kedua gitu. Nah, di sini ada juga second page. Jadi nih, kontainer itu cuma buat itu doang, kayak bikin apa sih namanya? Misalnya halaman kedua tuh gini. Nah kan halaman kedua ini kan kayak butuh space ya. Ini set gini kan. Nih, sebesar ini. Nah, itu diaturnya di div class container itu, terus kita masuk ke dalam ini. Ini CSS-nya. Nah, di sini ada second page container. Displaynya flex. Terus justify content space between select item center. Nah, di sini nih. Max width-nya sama dengan 1200 pixel. Terus kita bikin melebarnya itu 100% biar bisa kita pakai semua lebarnya di situ. Nah, selanjutnya ada div class about me. Ini ada lain. Div class about me itu yang udah saya jelaskan, ini cuman sebagai identitas untuk memasukkan CSS di bawahnya. Selanjutnya ada image source, image upload JPG itu buat gambar. Nah, cara masukkan gambarnya itu gampang aja. Sebenarnya cuma di sini. Kita kasih nama yang sama, terus masukkan. Nah, selanjutnya ada halaman ketiga. Oh ya, kita buka di sini. About me kita pasti pakai flex karena kita mau bikin tampilannya tuh ke kanan gitu. Nah, ini yang pakai hover tadi. Selanjutnya ada halaman ketiga, pelayananku, content third page. Di sini tuh kita pakai H2 span. Terus ya inilah. Ya sebenarnya udah tidak ada yang perlu banyak dijelaskan lagi ya, karena dari video kemarin itu udah banyak saya jelasin ya. Mungkin di sini kalau aku jelasin kayak gini. Ini tuh pakai hover transform, terus kasih background color berapa gitu. Kayak gini nih. Tuh. Di sini saya gunakan hover sih. Ya mungkin itu saja video dari saya kali ini. Oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalau bisa juga like ya. Like yang banyak. Tapi pencetnya jangan sampai hilang tombol like-nya, oke? Pokok like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga share ke grup keluarga kalian ya. Kalau enggak, kalian bakal dimakan sama Yinlin. Oke? Saya Bimers. Saya ucapkan terima kasih karena kalian udah menonton video saya. Ya, sampai jumpa di lain video. Terima kasih. Bye bye. Ntar gua buat kadang kanan ya. Bye bye.